Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Iqbalus Saroir dan teman saya Putri Cahyani akan mempresentasikan materi yaitu keberadaan bilangan irasional. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Sebelumnya kita ketahui bilangan rasional yaitu bilangan yang dapat dinyatakan sebagai n per m, dengan n bilangan bulat dan m bilangan bulat yang bukan 0. Dan bilangan irasional yaitu kebalikan dari bilangan rasional, yaitu bilangan real yang tidak bisa dibagi. Bilangan irasional tidak bisa dinyatakan sebagai n per m, dengan n dan m sebagai bilangan bulat dan m tidak sama dengan 0. Apabila k adalah bilangan dan n adalah bilangan bulat, sedangkan m adalah bilangan bulat yang bukan 0, maka n plus km juga merupakan bilangan bulat. N per m plus k sama dengan n per m plus km per m sama dengan n plus km per m, sehingga n per m plus k merupakan bilangan rasional. Di sini ada teorema 3.7, yaitu teorema kerapatan. Jika A dan B adalah bilangan real dengan A lebih kecil dari B, maka ada bilangan real R, yaitu rasional dengan sifat A lebih kecil dari R lebih kecil dari B. Teorema tersebut menyatakan bahwa di setiap dua bilangan real yang berbeda, yaitu A dan B, selalu terdapat bilangan rasional. Jadi di antara dua bilangan real yang berbeda, berapapun kecil bedanya, selalu ada bilangan rasional. Untuk buktinya, kita misalkan X lebih kecil dari Y. Terdapat beberapa kemungkinan urutan X dan Y, yaitu 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari Y. Lalu 0 sama dengan X lebih kecil dari Y. Lalu X lebih kecil dari 0 sama dengan Y. Lalu X lebih kecil dari 0 lebih kecil dari Y. Atau X lebih kecil dari Y lebih kecil dari 0. Untuk yang pertama, 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari Y. Nah, perhatikan yaitu Y min X lebih besar dari 0, sehingga 1 per Y min X elemen R. Akibatnya, menurut sifat Archimedes, terdapat N elemen N sedemikian sehingga N lebih besar dari 1 per Y min X. Selanjutnya diperoleh NY min NX lebih besar 1. lebih besar dari 1. Atau NY lebih besar dari NX plus 1. Nah, sementara karena NX lebih besar dari 0, menurut akibat dari sifat Archimedes terdapat M elemen N sedemikian sehingga M-1 lebih kecil dari
sama dengan nx lebih kecil dari m. M-1 lebih kecil dari sama dengan nx, yang berarti m lebih kecil dari sama dengan nx plus 1. Sesuai dengan yang sebelumnya, yaitu ny lebih besar dari nx plus 1, maka diperoleh m lebih kecil dari sama dengan nx plus 1 lebih kecil dari m lebih kecil dari sama dengan nx plus 1 lebih kecil dari ny, atau m lebih kecil dari ny. Dari m-1 lebih kecil dari sama dengan nx lebih kecil dari m, dan m lebih kecil dari ny, maka diperoleh nx lebih kecil dari m lebih kecil dari ny. Selanjutnya diperoleh x lebih kecil dari m per n lebih kecil dari y. Jadi terdapat r sama dengan mn, sehingga x lebih kecil dari r lebih kecil dari y, atau di sini yaitu a lebih kecil dari r lebih kecil dari b. Untuk yang kedua, yaitu 0 sama dengan x lebih kecil dari y. Karena y lebih besar dari 0, maka 1 per y elemen r. Menurut sifat Archimedes terdapat n elemen n sedemikian sehingga n lebih besar dari 1 per y, atau 1 per n lebih kecil dari y, dan 1 per n lebih besar dari 0 sama dengan x. Jadi terdapat r sama dengan 1 per n sehingga x lebih kecil dari n lebih kecil dari y, atau di sini a lebih kecil dari r lebih kecil dari b. Untuk yang ketiga, yaitu x lebih kecil dari 0 sama dengan y. Dengan mengubah urutannya menjadi 0 sama dengan y lebih kecil dari dalam kurung min x, bisa menunjukkan dengan cara yang sama seperti kasus yang sebelumnya. Nah, di sini kan menyatakan bahwa teorema tersebut menyatakan bahwa di setiap dua bilangan real yang berbeda selalu terdapat bilangan rasional. Jadi di antara A dan B, di tengahnya itu pasti ada bilangan rasional. Berapapun bedanya, kecil bedanya, pasti di tengahnya itu selalu ada bilangan rasional. Selanjutnya ada teorema 3.8, yaitu ada bilangan positif P yang bersifat P kuadrat sama dengan 2. Definisi 3.4, bilangan real positif alfa yang bersifat bahwa alfa kuadrat sama dengan 2 disebut akar kuadrat dari 2. Nah, akar kuadrat dari 2 dinyatakan dengan lambang akar 2 atau 2 pangkat setengah. Untuk buktinya, yaitu kita bentuk himpunan, misal ya kita bentuk himpunan, yaitu x elemen r sedemikian hingga x kuadrat lebih kecil dari 2. Himpunan ini tidak kosong karena untuk beberapa nilai 1 elemen h, 1 elemen r, dan 1 kuadrat lebih kecil dari 2. Himpunan h terbatas di atas karena terdapat 2 elemen r, sehingga untuk setiap x elemen h, x lebih kecil dari 2 karena x kuadrat lebih kecil dari 2 kuadrat. Akibatnya sesuai dengan aksioma kelengkapan, h mempunyai supremum bilangan real. Misalkan bilangan real itu s, sehingga bisa ditulis s sama dengan sub h.
Andaikan S kuadrat tidak sama dengan 2, ini berarti S kuadrat lebih besar dari 2 atau S kuadrat lebih kecil dari 2. Sekarang akan ditunjukkan keduanya tidak mungkin. Yang pertama yaitu kasus S kuadrat lebih besar dari 2. S kuadrat min 2 lebih besar dari 0 sehingga S kuadrat min 2 per 2S lebih besar dari 0 yang mengakibatkan 2S per S kuadrat min 2 elemen R. Menurut sifat Archimedes, kita bisa menemukan N elemen N sedemikian sehingga N lebih besar dari 2S per S kuadrat min 2 atau min 1 per N lebih besar dari min dalam kurung S kuadrat min 2 per 2S. Nah, dalam kurung S minus 1 per N kuadrat sama dengan S kuadrat min 2S per N plus 1 per N kuadrat lebih besar dari S kuadrat min 2S per N sama dengan S kuadrat plus 2S dalam kurung min 1 per N lebih besar dari S kuadrat plus 2S dalam kurung min dalam kurung S kuadrat per 2 tutup kurung per 2S sama dengan S kuadrat min S kuadrat plus 2 sama dengan 2. Jadi untuk setiap X elemen H, S kuadrat lebih kecil dari 2 lebih kecil dari S min 1 per N. Ini menunjukkan bahwa S min 1 per N batas atas S yang jelas lebih kecil dari S. Kontradiksi dengan fakta bahwa S sama dengan sub H. Yang kedua, yaitu S kuadrat lebih kecil dari 2. 2 min S kuadrat lebih besar dari 0, sehingga 2 min S kuadrat per 2S plus 1 lebih besar dari 0, yang mengakibatkan 2S plus 1 lebih 2S plus 1 per 2S per 2 min S kuadrat elemen R. Menurut sifat Archimedes, kita bisa menemukan N elemen N sedemikian sehingga N lebih besar dari 2S plus 1 per 2 min S kuadrat atau 1 per N lebih kecil dari 2 min S kuadrat per 2S plus 1. S plus 1 per N dalam kurung yaitu kuadrat sama dengan S kuadrat plus 2S per N plus 1 per N kuadrat lebih kecil dari sama dengan S kuadrat plus 2S plus per N plus 1 per N sama dengan S kuadrat plus 2S plus 1 per N sama dengan S kuadrat plus dalam kurung 2S plus 1 kali 1 per N lebih kecil dari S kuadrat plus dalam kurung 2S plus 1 dikali 2 min S kuadrat per 2S plus 1 sama dengan S kuadrat plus dalam kurung S min S kuadrat jadi sama dengan 2. Ini menunjukkan bahwa S plus 1 per N elemen H. Karena S plus 1 per N lebih besar dari S, hal ini kontradiksi dengan S batas atas H. Jadi pengandaian salah sehingga haruslah S kuadrat sama dengan 2. Akibatnya terdapat bilangan real S sama dengan akar 2 yang merupakan sub H. Dengan penalaran yang mirip dengan penalaran tersebut dapat ditunjukkan bahwa untuk setiap bilangan real A yang tidak negatif, ada bilangan tidak negatif B yang bersifat bahwa B kuadrat sama dengan A. Bilangan demikian dinyatakan dengan lambang akar kuadrat dari A atau A pangkat 1/2. Sebagai contoh, B kuadrat di sini yaitu 5 kuadrat dan A-nya yaitu 25. Jadi A-nya yaitu disebut akar kuadrat dari 25 atau 25 pangkat 1/2. Misalkan P sama dengan akar 2, sedangkan C adalah bilangan rasional yang bukan 0, maka C sama dengan N per M. Dengan N dan M bilangan bulat yang prima relatif, N tidak sama dengan 0,
dan M tidak sama dengan 0. Diandaikan CP merupakan bilangan rasional, maka CP sama dengan U per W. Dengan U dan W bilangan bulat yang prima relatif dan W tidak sama dengan 0. Dalam hal demikian, dalam kurung CP kuadrat sama dengan C kuadrat, P kuadrat sama dengan U kuadrat per W kuadrat. Atau dalam kurung N per M kuadrat, P kuadrat sama dengan U kuadrat per W kuadrat. Atau P kuadrat N kuadrat, W kuadrat sama dengan M kuadrat, U kuadrat. Dengan melarang seperti yang kita gunakan untuk membuktikan tidak adanya bilangan rasional yang kuadratnya 2, kita akan sampai pada kontradiksi atau pertentangan, sehingga penganiayaan di atas harus diingkar. Jadi, apabila P sama dengan akar 2, sedangkan C adalah bilangan rasional yang bukan 0, maka CP bukan bilangan rasional. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Putri Sayani. Baik, Mbak. Terima kasih. Selanjutnya ada teorema 3.9. Apabila A dan B elemen dari R dan A lebih kecil dari B, maka ada bilangan rasional K sedemikian sehingga A lebih kecil dari K dan K lebih kecil dari B. Selanjutnya akan kita tinjau salah satu kaitan antara bilangan asli dan bilangan irasional. Misal, alfa adalah sebuah bilangan irasional positif dan A adalah sebarang bilangan real positif. Karena alfa lebih besar dari 0 dan A lebih besar dari 0, maka alfa per A lebih besar dari 0. Menurut sifat Archimedes, ada bilangan asli M sedemikian sehingga M lebih besar dari alfa per A lebih besar dari 0, atau 0 lebih kecil dari alfa per M lebih kecil dari A. Kemudian dimisalkan alfa per M merupakan bilangan rasional, maka ada bilangan asli U dan W sedemikian sehingga alfa per M sama dengan U per W. Dalam hal demikian, alfa sama dengan M kali U per W. Karena M dan U adalah bilangan asli, maka M per U per W M kali U per W merupakan bilangan rasional. Hal ini bertentangan dengan ketentuan bahwa alfa adalah bilangan irasional. Jadi, alfa per M adalah bilangan irasional. Itu kemudian dirumuskan menjadi teorema 10. Next, Mbak. Teorema 3.10. Yang pertama, apabila alfa adalah bilangan irasional, sedangkan M adalah bilangan asli, maka alfa per M merupakan bilangan irasional. Yang kedua, apabila alfa adalah bilangan irasional positif dan A adalah bilangan real positif, maka ada bilangan asli M sedemikian 0 lebih kecil dari A alfa per M lebih kecil dari A. Pembuktiannya, misalkan A dan B adalah bilangan real dengan A lebih kecil dari B, sedangkan Y adalah bilangan irasional positif, maka A per Y lebih kecil dari B per Y. Berdasarkan ada bilangan rasional R sama dengan tidak 0, sedemikian sehingga A per Y lebih kecil dari R dan lebih kecil dari B per Y, atau A lebih kecil dari R, Y, dan lebih kecil dari B. Kemudian, karena R bilangan rasional yang bukan 0, maka ada bilangan bulat U dan W. Dengan U sama dengan tidak 0,
dan W sama dengan tidak nol. Sedemikian sehingga R sama dengan U per W. Dimisalkan RY merupakan bilangan rasional, maka ada bilangan bulat P dan Q dengan Q sama dengan tidak nol. Sedemikian sehingga RY sama dengan P per Q. Dalam hal demikian, U per W kali Y sama dengan P per Q. Dan Y sama dengan PW per QU. Hal ini bertentangan dengan ketentuan bahwa Y adalah bilangan irasional. Jadi, RY merupakan bilangan irasional. Kemudian itu dirumuskan menjadi teorema 3.11. Next, Mbak. Bentar. Apabila Y adalah bilangan irasional, sedangkan T adalah bilangan rasional, maka TY merupakan bilangan irasional. Yang kedua, apabila A dan B adalah bilangan real dengan A lebih kecil dari B, sedangkan Y adalah bilangan irasional positif, maka ada bilangan rasional T yang memenuhi hubungan A lebih kecil dari T, Y, dan lebih kecil dari B. Next. Selanjutnya ada contoh soal. Yang pertama, jika U elemen dari H dan komplemen dari R dan T lebih kecil sama dengan U untuk setiap T elemen H, maka U sama dengan sub H. Buktikan. Misalkan sub H sama dengan K. Jika K lebih besar dari U dan W sama dengan U plus K min U per 2, maka U lebih kecil dari W dan lebih kecil dari K. Kemudian karena W lebih besar dari U, maka W bukan anggota H. Karena W lebih kecil dari sub H, maka W elemen dari H. Terjadi kontradiksi. Jika K lebih kecil dari U, juga akan terjadi kontradiksi. Dengan K sama dengan ya sub H, jadi yang benar adalah K sama dengan U atau U sama dengan sub H. Jadi kalau W itu lebih besar dari U, maka W bukan merupakan anggota dari H. Kalau W lebih kecil dari sub H, maka W merupakan elemen dari H. Seperti itu. Selanjutnya, Mbak. Pertanyaan yang kedua, contoh soal yang kedua. Jika A dan B adalah bilangan rasional dan B sama dengan tidak nol, maka A plus B akar 2 merupakan bilangan irasional. Buktikan. Maka ada bilangan bulat P, Q, R, S, T, dan O dengan Q sama dengan tidak nol, dan S sama dengan tidak nol, dan U sama dengan tidak nol. Sedemikian sehingga A sama dengan P per Q, dan B sama dengan R per S. Dan A plus B kali A akar 2 sama dengan T per U. Berarti A-nya diganti dengan P per Q, dan B-nya diganti dengan R per S, kali dengan akar 2 sama dengan T per U. Jadi akar 2 sama dengan T per U dikurangi P per Q per R per S sama dengan TQS dikurangi UPS per UQR. Hal ini menunjukkan bahwa akar 2 merupakan bilangan rasional bertentangan dengan sifat yang telah kita buktikan kebenarannya. Seperti itu. Sudah?
Sekian penjelasan dari kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Silahkan bertanya. Silahkan yang mau bertanya. Yang mau bertanya silakan ya. Yang lain. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya, Mbak. Iya, Mbak. Silahkan. Untuk tadi pembahasan soal nomor 7. Nah, itu saya masih belum bisa memahami. Untuk yang kesimpulannya, hal ini menunjukkan bahwa akar 2 merupakan bilangan rasional. Itu padahal saya pernah baca bahwa akar 2 itu merupakan bilangan irasional dan bukan rasional. Itu. Jadi mohon penjelasannya lagi, itu saya yang keliru atau gimana? Terima kasih. Iya, Mbak. Terima kasih. Ya, Sebentar ya. Ini ya tadi yang bertanya namanya siapa? Kiki. Oke.
Baik, Mbak Kiki, saya jawab ya. Kan di soal itu, Iya. akar 2-nya itu sama dengan TQS dikurangi dengan UPS per UQR. Nah, jadi sebenarnya kan akar 2 itu merupakan bilangan irasional. Karena soalnya sama dengannya seperti itu, maka dia menjadi bilangan rasional. Jadi bertentangan dengan sifat yang dengan teorema yang sudah kita jelaskan sebelumnya itu. Seperti itu, Mbak. Coba ditampilkan yang mana itu? Yang soal kedua, Mbak Balus. Nah, di situ kan akar 2-nya sama dengan TQS dikurangi dengan UPS per UQR. Jadi, terbukti, jadi menunjukkan bahwa akar 2 merupakan bilangan rasional. Gitu. Kalau sebenarnya akar 2 itu merupakan bilangan irasional. Seperti itu, Mbak Kiki. Bagaimana? Mungkin yang lain ada yang mau menambahi? Berarti pembuktiannya ini pakai kontradiksi gitu ya? Yang lain ada pertanyaan lagi? Oke, sebentar, yang coba kita lihat kembali yang ini ya, yang ditanyakan tadi. Jadi jika A dan B rasional dan B tidak sama dengan 0, maka di situ akan dibuktikan A plus B akar 2 merupakan irasional, ya kan? Kemudian sini karena A dan B itu rasional, berarti dapat dinyatakan A per B gitu ya. Dapat dinyatakan A-nya itu P per I, B-nya R per S. Kemudian ini dibuktikan A plus B akar 2 itu sama dengan T per U. Oke. Kemudian A-nya diganti P per I, B-nya R per S di situ. Oke, kemudian akar 2-nya menjadi seperti itu. Ini menunjukkan akar 2 merupakan bilangan rasional.
bertentangan dengan sifat yang telah disebutkan. Ini ada yang lebih lengkap, Mbak? Apa enggak ini? Atau memang seperti ini yang di buku? Yang di buku seperti itu. Memang seperti itu, Pak. Oh ya. Ya. Oke, nggak ada yang lain yang ditanyakan? Bentar, saya tanya yang ini sifat yang mana untuk yang ini? Bertentangan dengan sifat ini sifat yang mana, Mbak? Teorema yang 3.4, Pak, mungkin. 3.4. Di slide ada nggak? Ya ada ya di slide. Ya ada, itu mungkin harus dicek kembali ke yang itu ya, sifat yang dimaksud itu ya. Baik, tidak ada pertanyaan lagi? Kalau sudah tidak ada, karena ini jamnya sampai jam 9 kalau nggak salah untuk Ramadan ini. Jadi silakan, mungkin bisa diakhiri, ditutup. Iya, Pak. Baik. Mohon maaf ya apabila masih ada yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan ke Pak Ivan mungkin. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.